Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, seperti yang udah teman-teman baca di judulnya, jadi untuk video kali ini Ayu akan memberikan 9 informasi atau 9 hal penting yang harus teman-teman perhatikan di saat teman-teman akan mengikuti KVK season 1. Jadi kalau KVK season 1 udah pasti teman-teman mungkin adalah para pemula sama kayak Ayu. Jadi ini adalah 9 hal yang harus teman-teman perhatikan di saat mengikuti KVK season 1. Teman-teman, kita masuk di informasi yang pertama atau hal pertama yang harus teman-teman perhatikan di saat teman-teman akan mengikuti KVK, yaitu item teleport teman-teman. Jadi di saat teman-teman mengikuti KVK, teman-teman harus menyiapkan stok item teleport sebanyak-banyaknya. Target teleport, teritorial teleport maupun random teleport itu harus teman-teman sediakan stoknya. Nah, kalau Ayu boleh saran, teman-teman kalau mau menyiapkan item teleportnya itu harus lebih banyak ke teritorial teleport teman-teman, karena nanti di saat KVK akan lebih banyak menggunakan teritorial teleport teman-teman. Jadi kalau bisa dibanyakin teritorialnya, dan juga berhubung teritorial teleport itu lebih murah dibandingkan dengan target teleport kalau kita beli menggunakan silver coin. Oke? Diingat ya teman-teman ya. Kita lanjut yang kedua. Teman-teman, kita masuk yang kedua, yaitu penambahan item di saat KVK season 1 dimulai ya. Yang pertama teman-teman, kalau udah mulai teman-teman jangan kaget kalau di saat teman-teman buka room chatnya, teman-teman akan melihat ada satu room baru, yaitu The Lost Kingdom. Nah, itu room yang diperuntukkan untuk chat bareng-bareng gitu, semua kingdom yang berada di satu LK. Nah, di satu map LK itu kan ada 8 kingdom. Nah, jadi semua member dari 8 kingdom itu bisa chat di room chat The Lost Kingdom, teman-teman. Jadi, ya yang mau ngebacot, mau ngapain tuh ada di sini semuanya. Yang mau bercanda-bercandaan, yang mau sindir-sindiran dan segala macam bisa di sini ya. Jadi 8 kingdom yang mengikuti KVK chatnya di sini kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di samping kanan atas ya, di samping ikonnya event ya, di sini ini nih, ini ada updateannya juga ya teman-teman. Ini juga nanti akan ada di saat KVK season 1 dimulai, maka icon ini juga akan muncul teman-teman. Oke, jadi jangan salah, jangan kaget kalau ada penambahan di saat KVK season 1 udah dimulai. Oke, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga, yaitu Pass Glory. Pass Glory teman-teman. Pass Glory itu apa sih? Ya, teman-teman harus mengklik atau pencet tombol yang ada di sebelah icon, atau icon yang ada di sebelah event. Tombol yang ada di sebelah icon apa sih? Icon yang ada di sebelah icon event. Nah, yang updatean itu loh tadi. Nah, teman-teman harus klik itu, kemudian teman-teman akan melihat di sini kedua dari atas sebelah kanan ada tulisan Pass Glory. Nah, di saat kita masuk KVK season 1, yang akan pertama kali kita kerjakan adalah misi atau event Pass Glory. Nah, Pass Glory sendiri itu ada 3 tahap teman-teman. Tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Nah, untuk menyelesaikan 3 tahap ini kita diberikan waktu 9 hari ya, 9 hari untuk menyelesaikan 3 tahap. Nah, ini waktunya itu bebas ya teman-teman. Jadi nggak kebagi satu tahap itu 3 hari, nggak kayak gitu. Jadi kita emang bener-bener dikasih waktu 9 hari untuk menyelesaikan 3 tahap itu. Jadi kalau teman-teman udah bisa menyelesaikan 1 tahap dalam 1 hari, ya nggak apa-apa, maka teman-teman langsung bisa lanjut untuk menyelesaikan tahap yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan Pass Glory ini, di setiap tahapnya teman-teman dibutuhkan kontribusi dari semua player yang berada di kingdom teman-teman. Kalau kingdomnya aktif, player aktifnya banyak, maka tahap demi tahap itu akan lebih cepat selesai karena keaktifan playernya dan kontribusi player-player yang ada di kingdomnya itu banyak teman-teman. Karena nanti untuk menyelesaikan setiap tahap dibutuhkan poin, dan poin itu didapat dari akumulasi semua poin dari player yang mengikuti misi atau event Pass Glory, seperti itu. Nah, untuk hadiahnya, hadiah Pass Glory itu bisa kita dapatkan setelah
tahapnya selesai. Jadi kita nggak nunggu 9 hari dulu baru dapat rewardnya, nggak kayak gitu. Jadi setiap tahap selesai maka rewardnya bisa kita ambil, dan rewardnya itu ada reward individu yang masuk ke kita dan juga ada reward buff kerajaan. Jadi itu akan digunakan di saat KVK berlangsung, teman-teman. Nah, dari 3 tahap ini yang paling ditunggu-tunggu itu adalah tahap ketiga. Kenapa? Karena di tahap ketiga ini kita akan menukarkan semua patung yang kita punya yang udah kita nggak butuhkan itu untuk mendapatkan koin dan ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang lebih menarik. Jadi kalau misalkan ada hero-hero yang udah expertise, ya udah tinggal teman-teman tukarkan aja patungnya dan ditukarkan lagi dengan hadiah. Seperti itu teman-teman, Fast Glory yang akan teman-teman kerjakan terlebih dahulu setelah KVK dimulai. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat teman-teman, yaitu gimana sih cara kita untuk masuk ke Lost Kingdom gitu kan. Banyak banget yang kalau udah KVK season 1 ya, berarti untuk para pemula gitu yang baru main gitu, yang belum pernah ikut KVK, pasti banyak banget nanya gimana sih caranya buat masuk ke LK kayak gitu. Nah, masih di icon yang sama dengan Fast Glory teman-teman. Teman-teman tinggal pencet aja atau klik aja icon yang di sebelah event itu. Terus teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada tulisan kembali teman-teman ya. Ini karena Ayu sudah berada di map Lost Kingdom, jadi tulisannya kembali. Kalau misalkan teman-teman belum berada di map Lost Kingdom atau masih berada di map KD, di sini akan tertulis teleport teman-teman ya, akan tertulis teleport. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja teleportnya, kemudian teman-teman langsung otomatis akan masuk ke zona 4 atau masuk ke map Lost Kingdom teman-teman, tetapi secara random. Jadi kita nggak bisa milih kalau kita ingin masuk di mana kayak gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi kita tidak bisa memilih untuk bisa masuk ke map Lost Kingdom, jadi secara random. Tetapi tidak akan mengurangi stok teleport kita atau tidak akan menggunakan item teleport kita. Jadi emang otomatis aja sama sistem masuk ke map Lost Kingdom, tapi secara random kayak gitu ya. Udah jelas kan? Langsung kita menuju ke yang keberapa selanjutnya, yang kelima. Teman-teman, yang kelima itu adalah wilayah aliansi ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah masuk ke Lost Kingdom, di sini ada dua pembagian wilayah, yaitu pertama wilayah aliansi dan kedua adalah wilayah kingdom, teman-teman. Kalau wilayah aliansi itu sama aja kayak di map kingdom ya. Jadi wilayah aliansi itu adalah wilayah di mana kita sudah membangun bendera aliansinya kita. Jadi itu disebut sebagai wilayah aliansi kita kayak gitu. Tetapi kalau wilayah kingdom itu adalah keseluruhan wilayah aliansi-aliansi yang berada di satu kingdom yang ada di LK, teman-teman. Nah, nanti di saat teman-teman sudah menyelesaikan Fast Glory tahap 3, teman-teman, di situ rewardnya adalah semua bendera aliansi-aliansi ya dalam satu kingdom yang berada di map Lost Kingdom itu akan menjadi satu, sehingga kita bisa teleport di wilayah aliansi mana saja ya, di wilayah aliansi mana saja yang masih satu kingdom sama kita. Kalau biasanya kan kita cuma bisa teleport ke wilayah aliansi kita kan. Nah, kalau ini kita bisa teleport di wilayah aliansi mana saja selama masih satu kingdom sama kita bisa teleport kayak gitu. Jadi ada pembagian wilayah, yaitu wilayah aliansi dan juga wilayah kingdom kayak gitu. Jelaskan teman-teman? Lanjut lagi. Kita lanjut yang keenam, yaitu item teleport teman-teman. Nah, di sini yang akan Ayu jelaskan adalah item teleport yang target teleport, territorial teleport, dan juga random teleport. Yang pertama adalah target teleport dan juga territorial teleport ya. Di saat teman-teman sudah berada di zona 4 dan ingin masuk ke zona 5 atau ke zona 6 gitu, teman-teman bisa menggunakan territorial teleport maupun target teleport teman-teman. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah target teleport tidak bisa digunakan di luar wilayah aliansi maupun wilayah kingdom. Kalau di map kingdom kita bisa menggunakan target teleport di luar wilayah aliansi kan, jadi nggak harus di dalam wilayah aliansi, kecuali territorial teleport yang mengharuskan kita harus teleport di dalam wilayah aliansi. Tetapi kalau di
Maplos Kingdom teman-teman, di situ target teleport dan juga territorial teleport itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu teleport di dalam wilayah aliansi ataupun wilayah kingdom, tidak boleh di luar wilayah. Jadi dia nggak akan bisa teleport kalau di luar wilayah aliansi atau wilayah kingdom. Sedangkan untuk random teleport itu seperti biasa aja, tidak ada perubahan apapun. Jadi kalau misalkan kita di zona 4 mau pakai random teleport ya tetap akan di zona 4. Kalau kita ada di zona 5, random teleport kita pakai ya tetap aja akan berada di zona 5, cuman ya random aja gitu, kayak gitu teman-teman. Oke, ngerti kan? Jadi seperti yang Ayu bilang pertama, stok banyak-banyak territorial teleport. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh yang teman-teman, yaitu rally CH atau zero CH. Nah teman-teman yang belum KVK season 1, belum pernah ikut KVK, pasti sering dengar bahwa kalau udah di KVK kita itu harus pasang shield kalau on, kalau enggak kita bakal ke zero. Itu benar sih teman-teman, itu benar, tetapi tidak semudah itu Verguso untuk menzirokan CH atau city hall seseorang. Kenapa? Karena kita tidak bisa menzirokan atau rally ya CH orang jika CH tersebut berada di dalam wilayah aliansinya sendiri. Kayak Ayu contohnya, Ayu sekarang berada di aliansi XYZ. Ayu berada di wilayahnya XYZ gitu kan. Ayu nggak bisa dirally oleh aliansi lain, oleh kingdom lain nggak bisa. Kenapa? Karena Ayu berada di wilayah aliansi Ayu sendiri gitu. Jadi nggak berada di luar, kecuali Ayu berada di aliansi XYZ, terus Ayu teleport tuh ke wilayahnya 87 SN gitu. Nah di sini Ayu bisa di rally CH-nya. Kenapa? Karena Ayu tidak berada di wilayah aliansi Ayu sendiri. Ayu berada di wilayah aliansi yang lain, tetapi masih satu kingdom sama Ayu, dan itu bisa di rally, open rally, kecuali kita berada di wilayah kita sendiri kayak gitu. Nah seringkali kan teman-teman kalau KVK kan kita udah war terus tiba-tiba kita off dan tiba-tiba aliansi butuh slot aja untuk ngisi teman-teman yang aktif gitu. Jadi teman-teman yang off akan di kick. Nah di saat kita di kick, otomatis kita nggak berada di aliansi apapun dan kita berada di dalam teritorial aliansi gitu. Itu kita juga bisa kena zero teman-teman. Jadinya teman-teman harus memperhatikan ya, kalau semisalkan tempat teman-teman itu selalu war dan teman-teman mau off, itu pastikan teman-teman pakai shield. Kenapa? Karena bisa saja teman-teman akan di kick dari aliansi karena untuk slot atau space mengisi teman-teman yang aktif kayak gitu. Jadi harus bijak di saat mengikuti KVK. Tetapi seperti informasi yang bilang tadi, bahwa tidak semudah itu untuk menzirokan atau merally satu CH. Oke? Yang ke-8 itu adalah farming atau macul teman-teman. Nah jadi kalau udah masuk ke Lost Kingdom, terus kitanya udah masuk di zona 5, zona 6 kayak gitu kan. Kalau teman-teman mau macul atau mau farming, usahakan ya, pertama farming di lumbung, itu pakai hero macul aja nggak apa-apa. Tapi kalau di alam bebas gitu, yang kayak alam bebas tuh kayak gini-gini itu teman-teman gunakan hero yang kuat, maksudnya jangan hero farming. Jadi pakai aja hero kayak Kava, Inva dengan full pasukan kuat, pasukan war teman-teman. Kenapa? Karena akan ada dari kingdom lain yang hunting atau mereka nyari-nyari atau attack orang-orang yang farm kayak gitu untuk nambah-nambah jumlah kill, dan juga itu salah satu strategi sih. Jadi main cantik gitu loh, attack orang farm. Sehingga teman-teman kalau mau farm jangan pakai hero farm, commander farm jangan pakai kalau di alam bebas, kecuali di lumbung. Oke? Kalau nggak mau di hunting atau nggak mau di attack sama para begal kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut yang terakhir.
Oke teman-teman, ini yang ke-9 dan yang terakhir ya. Yang terakhir adalah zona aman dan nyaman. Nah, kalau teman-teman udah masuk KVK, udah pasti teman-teman harus siap. Speed up habis, SDA habis, pasukan mati, dan itu udah pasti teman. Apalagi kalau gelut tiap hari. Nah, untuk teman-teman yang free to play, FTP, pokoknya yang free lah, yang free, terus yang low spender kayak gitu akan sangat susah kalau tiap hari kita war ya. Nah, kalau begitu, kalau kita udah merasa kita itu adalah player paling miskin gitu yang ada di KD teman-teman ya, jangan maksain untuk tetap war. Kasih slot untuk teman-teman yang lain yang masih fresh, yang masih punya banyak pasukan, speed up SDA untuk maju. Mundur kalau udah nggak sanggup atau udah nggak punya SDA, pasukan, dan juga speed up. Nah, mundurnya kemana gitu? Kita nyari zona yang aman buat kita untuk memperbaiki lagi pasukan kita, train lagi lebih banyak, SDA lebih banyak kayak gitu. Dengan cara masuk ke zona 4 atau teman-teman kembali ke ke map kingdom kayak gitu. Nah, cara teman-teman untuk masuk atau balik lagi ke zona 4 itu menggunakan teleport teman-teman, yaitu territorial teleport atau enggak target teleport kayak gitu. Tetapi kalau teman-teman berniat untuk balik ke map KD, map kingdom, itu teman-teman sama seperti yang awal ya, yang awal teman-teman masuk ke LK, teman-teman harus pencet ini, kemudian teman-teman bisa lihat ada tombol kembali, teman-teman pencet itu, ini untuk masuk atau balik lagi ke map kingdom ya. Terus teman-teman akan menggunakan satu item random teleport ya, harus menggunakan satu item random teleport. Nah, ini randomnya tuh nggak bakal random semap KD gitu, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebelum masuk ke LK, teman-teman berada di zona 1 ya, randomnya di zona 1 juga, di tempat yang sama, nggak randomnya di zona 6 gitu, nggak kayak gitu. Ayu sih kemarin nggak kayak gitu. Jadi Ayu berada di provinsi 1, zona 1, terus Ayu pas balik lagi ke map kingdom itu berada di berada di provinsi yang sama, dekat aja sih sama wilayah yang sebelumnya kayak gitu, tapi cuman ya sedikit lah agak nggak pas sama yang sebelum Ayu teleport ke Lost Kingdom kayak gitu. Oke teman-teman, jadi Ayu nggak bakal bener-bener balik lagi ya, karena pasukannya lagi ngejagain AF yang dibakar, AF 1908 ya, aliansi 1908. Kemudian satunya lagi di lumbung, lagi mau nungguin lumbung jadi, dan satunya lagi jagain flag. Jadi kita bakal war lagi sih ini sama 1908. Oke, jadi itu dia ya teman-teman ya, 9 hal yang harus teman-teman perhatikan ya di saat mau ke AVK season 1. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.